lagi bersama Kak Kundria di channel Mata Kundria. Nah, kali ini di video ini kakak bakal ngebahas tentang apa itu markup dan apa itu markdown. Nah, istilah-istilah seperti ini biasa kita dengar di perusahaan retail. Ibaratnya itu berhubungan dengan jual beli yang persediaannya itu jumlahnya sangat banyak. Contohnya kayak di Carrefour, Alfamart, Indomart, atau perusahaan-perusahaan yang punya barang dagang itu jumlah unitnya itu sangat banyak. Jadi istilah seperti ini itu sering didengar bagi akuntan-akuntan atau juga orang yang mengelola persediaan gitu. Nah, kali ini kakak bakal nerangin kapan sih waktu yang tepat kita menggunakan markup dan kapan waktu yang tepat menggunakan markdown. Nah, di sini kakak sudah kasih ilustrasinya, jadi kakak tulis markup versus markdown begini. Jadi, kalau dalam istilah retail itu markup ini itu artinya itu tambahan harga dari harga awal gitu. Nah, sedangkan markdown itu pengurangan harga dari harga kesepakatan di awal. Nah, begini teman-teman. Ini di sini kakak udah ilustrasikan unit-unit yang kita jual. Contohnya begini. Kan ingat ya, markup itu penambahan. Nah, markdown itu pengurangan. Nah, nanti di dalam istilah dua ini juga ada yang namanya pengembalian. Baik itu pengembalian markup atau pengembalian markdown. Nah, di sini kakak kasih gambaran gini ya. Misalnya di perusahaan baju gitu ya, penjualan baju anak-anak, baju segala macam baju. Nah, dia pertama kali ingin membukanya, dia membeli pakaian atau baju ya, kakak ibaratkan di sini, dia beli baju berapa unit? 200 unit. 200 unit baju ini dia beli dengan harga 30 juta. Nah, 30 juta ini berarti setara dengan 150.000 per unit. Nah, mereka itu melakukan harga, berarti mematok harga jual itu dengan harga jual itu 300.000 per unit. Nah, dengan harga patokan 300.000 per unit ini, mereka jual ini. Misal di hari lebaran gitu ya. Kalau di lebaran, peminat orang membeli pakaian itu kan semakin naik gitu kan. Karena emang kalau lebaran itu identik dengan pakaian baru, serba baru gitu ya. Nah, karena di sini dirasa terlalu ramai, perusahaan baju, kakak ibaratkan namanya perusahaan Jono aja ya. Perusahaan Jono ini kan mengalami penjualan yang sangat pesat gitu, laris manis, ininya tuh laris banget bajunya gitu ya. Akhirnya si pemilik perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga. Nah, dia memutuskan menaikkan harga dengan harga per unit 350.000. Nah, ini dikatakan sebagai markup. Berarti ini namanya apa? Markup. Nah, seperti ini. Jadi karena dia sudah mematok harga di awal ini kan 300.000 per unit. Dia sudah intinya udah diskusi, pokoknya aku punya baju beli segini, aku jual 300.000. Nah, karena penjualannya meningkat, dia naikin jadi 350. Nah, jadi 350 ini markupnya itu senilai berapa? Senilai 50.000. Kenapa 50.000? Karena 350.000 ini dikurangkan dengan harga mula 300.000. Nah, ini yang dikatakan markup. Markup 50.000. Nah, nanti pencatatan dalam akuntansi ini tuh berhubungan itu dengan pencatatan persediaan. Dan nanti kakak juga bakal ngebahas tentang membuat persediaan dengan metode-metode yang ada di perusahaan retail. Contohnya kayak yang persediaannya itu banyak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kan markupnya 50.000. Nah, karena dia sudah menaikkan harga dari mula-mula 300 itu laris manis gitu ya, dia naikin jadi 350. Alhasil konsumen itu kan merasa, loh kok naiknya terlalu tinggi, jadi peminatnya itu berkurang. Karena berkurang, otomatis kan penjualan si perusahaan itu kan mengalami penurunan gitu. Akhirnya mereka berunding lagi, ayo kita menurunkan harga dari 350, mereka turunkan jadi 320.000. Nah, yang ini dinamakan dengan pengembalian markup. Ini namanya pengembalian markup. Kenapa disebut dengan pengembalian markup? Karena kita kan sudah terjadi nih ya, terjadi markup 50.000. Berarti kalau dia nurunin harga lagi, otomatis dia dinamakan pengembalian markup.
seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau dirasa dia sudah merasa pembeliannya itu menurun gitu kan, penjualannya itu menurun, alhasil buat menarik pembeli itu kan kita dengan menurunkan harga. Nah, dengan menurunkan harga, di mana harga ini masih di atas dengan harga yang telah ditetapkan, ini masih masuk ke golongan markup. Karena ini turun dari sebelumnya yaitu 350, berarti dinamakan pengembalian markup. Harganya berapa? 30.000. Nah, 30.000 ini didapat dari 350 dikurangi 320.000 begitu ya. Nah, karena misalnya di ibaratnya itu musim lebaran itu udah selesai. Nah, musim lebaran udah selesai, otomatis kan si pemilik perusahaan ini yang tadi kakak sebut dengan miliknya Pak Jono gitu kan, dia masih punya persediaan dari beli yang baju pertama itu dengan harga 150 per unit. Nah, setelah berganti periode dia akhirnya tuh menurunkan harga. Menurunkan harga dari yang mulanya 320 dia turunkan menjadi 250. Nah, ini dinamakan dengan markdown atau pengurangan harga. Nah, karena di awalnya itu terakhir kita menurunkan itu kan masih di atas harga kesepakatan mula-mula. Nah, ini kan harga kesepakatan mula-mula. Nah, dia telah mengembalikan markup, berarti dia harus kembalikan markup lagi biar sesuai dengan 300 juta. Berarti di sini kita bagi menjadi dua nama. Di mana nama yang 20.000 ini, kenapa 20.000? Karena dari kesepakatan awal 300 mau diturunkan menjadi harga di bawah kesepakatan. Berarti kita setarakan dulu gitu. Setelah kita ibaratnya kita sudah setara, baru kita boleh menurunkan. Nah, ini kita setarakan dengan 20.000. Dari 320 dikurangan 300.000 ya. Berarti ini namanya masih sama, pengembalian markup. Nah, berarti pengembalian markup 20.000. Nah, baru deh sekarang kita diturunkan menjadi markdown. Jadi nominalnya itu terpecah menjadi dua. Jadi markdownnya itu senilai berapa? 50.000. 50.000 didapat dari 320 dikurangi 300. Dikurangi lagi 250. Sisanya berapa? 50.000. Jadi pemahamannya begini teman-teman, kakak ulangi. Bahwasanya kalau kita mau menurunkan harga di bawah harga kesepakatan, setelah kita melakukan markup atau pengembalian markup, kita harus setarakan dulu harganya dengan harga semula, harga kesepakatan maksudnya. Kalau harga semula itu kan ini. Nah, harga kesepakatan bersama si pemilik perusahaan atau si penjual itu baru setelah disetarakan kita sebut dengan markdown. Nah, di sini kan kita udah tahu pembedaannya antara markup, pengembalian markup dan pengembalian markup juga terus markdown. Nah, sekarang setelah dirasa dia ibaratnya musim sudah berlalu, harga ibarat peminatnya sudah mulai maju lagi. Dia menaikkan harga. Dia menaikkan harga dengan harga berapa? Harga 270. Ini naik. Nah, karena ini naik tapi namanya tetap pengembalian. Berarti dia pengembalian markdown gitu ya. Berarti ini namanya pengembalian markdown. Kenapa dikatakan pengembalian markdown? Sedangkan di awal dari 350 kita turun jadi 320. Dari 300 ke 350 gitu ya. Ini kan namanya markup. Nah, sedangkan ini dari 250 ke 270 kok markdown. Karena dari harga mula-mula dia sudah menentukan ini sebagai markdown karena di bawah harga kesepakatan. Di bawah harga kesepakatan itu namanya markdown. Dia menaikkan lagi. Nah, menaikkannya ini masih di bawah harga kesepakatan. Kita lihat sendiri aja. Di sini kan 300.000, sedangkan dia menaikkannya berapa? 270. Berarti ini kan masih di bawah ya. Kalau masih di bawah berarti ini masih kurang dari yang 300.000 gitu ya. Jadi ini namanya markdown. Nah, pencatatan seperti ini, markup sama markdown itu tuh biasanya dibuat untuk penghitungan persediaan akhir di perusahaan retail. Seperti yang kakak sampaikan, bahwa perusahaan retail yang dibuat itu kayak sejenis Alfamart, Indomart, terus juga ada supermarket, ininya tuh grosir-grosir yang mempunyai persediaan banyak. Karena kita menggunakan persediaan seperti itu biar apa? Biar ibaratnya tuh penghitungannya tuh tidak terlalu lama. Ini seperti estimasi gitu ya. Jadi nanti setelah video ini kakak bakal ngebahas tentang
persediaan teman-teman. Jadi persediaan itu banyak. Nah, di sebelumnya kakak kan udah ngebahas metode persediaan. Metode persediaan itu ada apa lagi? Apa aja itu teman-teman, lihat kan? Ingat kan? MTKP, LIFO yang sudah dihapus, terus ada rata-rata tertimbang dan rata-rata sederhana. Nah, selain itu di perusahaan-perusahaan yang dominan persediaan banyak itu mereka menggunakan dengan cara seperti ini. Dengan pencatatan retail itu ada 2 persediaan teman-teman. Jadi untuk lebih tahunya lagi tetap ikuti video kakak, karena kakak setelah ini bakal ngebahas tentang itu gitu ya. Jadi kakak ulangi lagi sebelum kakak akhiri. Intinya bahwa markup itu tuh tambahan harga, sedangkan markdown itu pengurangan harga. Harga apa? Harga retail. Nah, kenapa dikatakan harga retail? Karena kita pertama kali tuh membeli ya. Kita membeli nih teman-teman. Kita membeli itu dengan harga 10.000 misalnya ya. Terus kita jual dengan harga 15. Yang kita perhitungkan itu adalah harga 15.000 ini. Ini yang dinamakan dengan harga retail. Nah, dari harga retail ini nanti ada hukum-hukum seperti markup sama markdown. Itu istilah gitu ya, buat mewarnai dunia perakuntansian, dunia perdagangan gitu ya. Jadi sistem penghitungannya itu seperti ini. Kalau dia turun dari harga kesepakatan, itu namanya markdown. Kalau dia naik dari harga kesepakatan, itu namanya markup. Nah, setelah dia naik, dia turunin lagi dengan harga masih di atas ini harga kesepakatan, ini namanya pengembalian markup. Nah, kalau dia turun di bawah harga kesepakatan, markdown. Dia naikin lagi tapi masih di bawah harga kesepakatan, pengembalian markdown. Oke teman-teman, jadi video pembahasan kali ini tentang markup versus markdown itu seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ibaratnya punya pertanyaan atau mau kasih saran tentang markup markdown, itu aku punya usul kak seperti ini nggak apa-apa. Jadi nanti tinggalkan komentar di sini ya. Oke, terima kasih kakak akhiri. Tetap semangat, salam lanjut.